Oh ya, tema pada minggu yang terakhir di bulan Agustus ya, kita sama-sama belajar berakar di dalam Kristus ya. Berakar di dalam Kristus, kalau kita pelajari di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, berakar itu artinya memiliki iman yang teguh, yang kokoh ya. Yang kedua, kita itu bertumbuh di dalam Kristus dan bersekutu dengan Dia selalu, setiap hari. Dan ketika kita bersekutu dengan Dia, maka kita menghasilkan buah. Dan bukan hanya menghasilkan buah, saudara. Ketika buah itu dihasilkan, buah itu akan terus-menerus berbuah. Terjadi pelipat gandaan, terjadi multiplikasi. Makanya di sini, di tempat ini, saya percaya ada pelipat gandaan jiwa-jiwa, ada pelipat gandaan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Pelipat gandaan terobosan keuangan, pelipat gandaan kesehatan, pelipat gandaan hubungan, sehingga gereja ini akan menjadi pilar-pilar ya, pilar-pilarnya Kristus yang ada di kota Denpasar ya. Kita buka di Kolose 2 ayat 7. Ya, bagaimana kita belajar berakar di dalam Kristus, itu kenapa penting, dan itu adalah sebuah perintah. Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 7. Apa yang dituliskan oleh Paulus? Dia memerintahkan apa kepada jemaat yang ada di Kolose? Kita baca sama-sama. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya apa? Hendaklah berarti itu perintah. Kamu, seluruh jemaat di Kolose, termasuk kita saat ini ya, hendaklah berakar di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus. Dan dibangun di atas Yesus juga. Bukan berakar akan hal-hal di luar Yesus. Kalau berakar di luar Yesus, berarti saudara tidak mengalami yang namanya apa? Hidup yang berkelimpahan di situ. Ya, kalau tidak berakar, nah hatinya melimpah ya. Berakar di dalam Yesus, kenapa? Rasul Paulus memerintahkan ya, supaya kita dibangun di atas Kristus, supaya kita dibangun di atas Dia. Karena kalau kita tidak dibangun di atas Yesus berdasarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita semuanya, kita akan ditawan oleh filsafat-filsafat kosong di luar sana, saudara. Ditawan oleh pengetahuan dunia yang membawa kita kepada kesulitan dan kekacauan. Karena pengetahuan dunia itu sepertinya jalannya lurus, sepertinya bagus, baik-baik saja, tetapi jalannya menuju maut karena dia tidak di dalam Kristus. Orang-orang di dunia itu pintar-pintar, saudara, ya, dibandingkan dengan kita. Mereka menempuh sekolah yang tinggi-tinggi, sampai profesor doktor, sampai menguasai ilmu antariksa dan ilmu-ilmu apa saja ya. Tetapi kalau dia tidak di dalam Kristus, maka kesudahan akan terjadi ya. Nanti kita belajar kenapa kita harus berakar di dalam Kristus. Tadi disebutkan kita berakar dalam Kristus supaya bertambah teguh di dalam iman. Ya, seperti akar pohon, ya. Akar pohon itu fungsinya apa? Pohon yang ditanam, ya, baik itu pohon yang berakar tunggal atau serabut, semuanya itu ada akarnya, saudara. Kalau pohon tidak ada akarnya, maka pohon itu tidak akan hidup dan mati. Ketika pohon itu dicabut seakar-akarnya, maka tamat riwayatnya ya. Begitu juga dengan kita harus berakar di dalam Kristus supaya apa? Pohon yang tadi yang tidak ada akarnya akan tumbang, mudah jatuh, mudah goyah dan mengalami kematian atau kebinasaan. Demikian juga kita yang ada di dalam Kristus, ketika kita tidak ada akar,
maka tidak ada kehidupan di sana, karena akar itu menopang pohon, menopang dahan, dan menopang ranting-ranting, dan akhirnya menghasilkan buah. Buah bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi akan terus-menerus menghasilkan buah dan bermultiplikasi. Itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya kepada Yesus, yakin sepenuhnya kepada Yesus, dan menerima sepenuhnya apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Itu kerinduan Tuhan kepada kita semua diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan hanya waktu kita lahir baru, ya, lahir baru kemudian kita sudah diselamatkan, tidak. Tetapi setelah itu kita perlu berakar di dalam Dia, ya, menerima ajaran-ajaran yang sudah Yesus berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara berakar? Ya, cara berakar kita belajar di Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima. Yang pertama, setiap daripada kita itu diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berakar, ya. Berakar di dalam Dia. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas ya, saudara? Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus, dan aku di dalam kamu. Berarti antara saudara dan saya ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam diri saudara dan saya. Ada kesatuan, ada persekutuan, ya, yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Yang namanya tinggal artinya melekat, tinggal, dia tidak terlepas, ya, tidak melepaskan diri dari Kristus. Dia tetap ada di dalam Kristus dan percaya sepenuhnya kepada Kristus dan menerima Dia, percaya bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib kepada kita semuanya. Nah, sama seperti ranting, kita diilustrasikan di sini seperti ranting, saudara, ya, ranting yang melekat kepada pokok anggur. Ini ilustrasinya adalah pohon anggur, pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya, ya. Dikatakan di situ bahwa ranting itu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi ranting itu melekat kepada pokok anggur, dia berbuah kalau dia melekat, tinggal di sana, tinggal di dalam pokok anggur. Artinya apa? Ranting ini tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak akan berbuah tanpa ada pokok anggur, dan pohon itu juga tidak menghasilkan sari-sari makanan kalau tidak ada akar. Akar pohon ini, anggur tidak akan berdiri sendirinya pohon, saudara. Harus ada akar dulu yang menopang. Harus ada akar yang kuat sehingga pokok anggur itu mengalirkan atau mensuplai makanan kepada ranting-ranting, dan ranting-ranting itu akan menikmati makanan atau sari-sari makanan dari bawah ke pohon sampai ke ranting, dan akhirnya ranting itu menikmati makanan yang enak dan menghasilkan buah, dan buahnya dinikmati enak juga oleh orang. Ya, kita dinikmati buahnya oleh orang, saudara. Kita ada di sini, ya, kita menerima yang baik daripada Tuhan, menerima suplai daripada Tuhan. Nanti orang akan menikmatinya, ya, melalui kita, ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya ranting itu bekerja dengan dirinya sendiri atau ranting berbuah karena perbuatannya sendiri, tetapi karena ada pokok anggur. Pokok anggur di sini adalah Tuhan Yesus, ya. Anak-anak sekolah minggu, kalau sekolah minggu ada lagunya kan, Yesus pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Jadi ranting-ranting tidak dapat berbuah tanpa pokok anggur, ya. Yang kedua di Yohanes 15 ayat yang kelima, lanjutannya.
Yohanes 15 ayat yang kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan kata berbuah banyak, itu yang saya jelaskan di awal, bahwa saudara dan saya berbuah berlipat kali ganda, berkelimpahan yang Tuhan berikan. Suplai yang Tuhan berikan bukan seperti titik-titik air, seperti hujan gerimis, tetapi hujan deras sekali saudara, berkelimpahan dan bahkan tidak muat, tidak cukup, sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain karena kelimpahan terus diberikan, ya kan, dari pokok anggur. Artinya kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak bisa berbuah ketika kita tidak melekat kepada pokok anggur. Tidak bisa berbuat apa-apa artinya begini, ketika saudara dan saya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran, mengandalkan jabatan, keuangan, mengandalkan relasi, mengandalkan kenalan dan segala sesuatunya, saudara itu sukses, oke, sukses, tapi ada batasannya, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri itu tidak dibatasi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada batasan, unlimited, ya. Kita bersama Yesus itu unlimited, tetapi bersama dunia limited, terbatas, karena umur manusia terbatas, waktu manusia terbatas, tenaga manusia terbatas, pengetahuan terbatas. Terbatasnya adalah di kuburan. Dah selesai. Tidak ada manusia yang hidup kekal sampai selama-lamanya ribuan tahun. Tidak ada. Karena terbatas seperti itu, maka kita perlu yang namanya Yesus, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam pokok anggur, percaya kepada Dia dan menerima Dia. Kita tugasnya hanya percaya dan menerima. Lo kok bisa hanya percaya dan menerima? Bisa, ya, karena ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan mengalami yang namanya berbuah banyak. Tetapi kalau saudara percaya dan menerimanya, kepercayaan saudara dan saya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan Yesus, sehingga kebenaran itu yang akan menghasilkan buah, memberikan kemenangan, memerdekakan saudara dan saya. Tadi Gaby mengatakan lebih dari pemenang. Yes, lebih dari pemenang. Karena kita berbuah banyak, tidak akan berhenti buahnya, ya, amin. Yang kedua, cara kedua kita lihat di Matius 13 ayat 20-23. Kita banyak belajar ayat ya saudara, supaya kita paham betul bahwa berakar itu sebenarnya di firman Tuhan sudah diajarkan di sana. Tinggal kita itu menerimanya, meneliti, ya, belajar di dalamnya dan merenungkannya. Matius 13 ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Saudara dan saya seringkali membaca ayat firman Tuhan ini, tetapi setiap kita membaca pasti ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan, karena Tuhan mau kita berbuah banyak. Amin. Sehingga ketika kita membaca hari ini tentang satu ayat firman Tuhan, besok kita baca lagi, berarti Tuhan sedang mencurahkan kelimpahan demi kelimpahan, diberikan sama Tuhan suplai demi suplai yang tidak akan pernah berhenti dan kekurangan satu apapun. Ya, seperti menabur benih. Nah, berakar tadi itu diumpamakan juga di dalam Injil Matius bahwa hati kita ini perlu berakar di dalam Kristus.
Kristus. Hati kita ini perlu ditaburi dengan firman, saudara. Hati kita yang ditaburi oleh firman, maka hati kita itu akan menjadi tanah yang subur. Ketika tanah itu subur, maka akar itu akan mencengkeram kuat dan akan menghasilkan buah. Sama seperti kita makan, ya. Makan kita itu setiap hari kita makan. Kita kalau makan, kalau nggak makan lapar, ya kan? Pagi, siang, malam. Ya, ada yang 3 kali, yang 2 kali, ya. Tetapi itu makanan itu adalah asupan yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita kuat, tubuh kita sehat. Demikian juga hati kita itu perlu ditaburi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita itu diubahkan menjadi tanah yang subur, dan tanah itu menghasilkan yang namanya tadi buah. Nah, perumpamaan di dalam Injil Matius ini dikatakan bahwa seperti kita menabur benih di dalam hati kita, firman itu yang akan menghancurkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat yang muncul dalam hati kita. Firman Tuhan dijelaskan di dalam hati akan timbul sesuatu yang jahat, ada kenajisan, ada pencabulan, ada hawa nafsu, ada perseteruan di dalam hati, saudara. Karena itu hatinya perlu dibersihkan. Caranya adalah menaburkan benih setiap hari di dalam hati kita. Ditabur saja. Nanti saudara dan saya tidak perlu tahu kapan benih itu bertumbuh, kapan benih itu akan menjadi tunas, jadi pohon, jadi dahan, jadi daun, jadi buah. Itu pekerjaan pokok anggur. Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Setiap hari kita hanya menabur terus dan tidak pernah berhenti. Selama bumi ini ada, petani tidak pernah berhenti menabur. Saudara dan saya juga tidak pernah berhenti menabur, terutama menabur perkataan firman Tuhan. Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Pinter ya, pinter sudah ya. Puji Tuhan ya. Kita lihat tanah yang berbatu-batu. Nah, tanah yang berbatu-batu artinya tanah hati kita itu tidak mau ditaburi dengan firman yang lebih dalam. Oke, hari ini saya ada di gereja mendengarkan firman Tuhan, ya. Kemudian pulang dari gereja, apa yang kita lakukan? Kita bukan merenungkan, tetapi kita beralih kepada fokus kepada sosial media, lihat demo. Demo yang lagi viral, ya. Demo yang lagi begini, lihat demo berjam-jam. Sehingga apa? Firman yang ditaburkan dihimpit oleh berita dunia, dan firman itu akan apa, saudara? Akan tidak bertumbuh, tidak ada tunas. Jangankan bertumbuh, jangankan bertunas. Begitu ada berita dunia, begitu ada berita viral, ditumpukin itu firman Tuhan, sehingga seperti terhimpit batu. Kalau sudah ada benih, ada batu di atasnya, saudara tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itulah ilustrasi yang diberikan, ya. Nah, ketika ada penindasan dan penganiayaan, saudara dan saya tidak mengalami penindasan dan penganiayaan. Sampai hari ini, saudara dan saya tidak diusir, ya, beribadah di sini, ya. Tidak ada persekusi, ya. Tidak ada orang-orang yang yang istilahnya yang tidak suka dengan beribadahnya kita, ya. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi penindasan dan penganiayaan yang saudara alami saat ini apa? Musuh saudara yang saudara tertindas setiap hari, sehingga saudara lupa akan firman Tuhan, sehingga saudara tidak mau lagi membuka Alkitab karena tebal sekali, malas iya kan. Terus Ibu Koni kirim setiap hari, ngapain dibaca? Ya, panjang, lebar, sudah tahu. Tutup mata, ya kan? Sudah tahu, saya tidak peduli. Ya, itu artinya apa? Saudara lebih memfokuskan mata saudara, pendengaran saudara, perkataan saudara kepada yang saudara lihat. Ya, padahal Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
saudara tidak melihat kenyataan firman Tuhan itu terjadi, tetapi Tuhan dikatakan di sini, berbahagia, diberkatilah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara diberkati, sudah tidak usah ngurus dunia ini, tidak usah, itu ada urusannya sendiri, ya, tidak usah ngurus. Mau ada berita ya cukuplah scroll aja dah. Oh iya demo, oke. Ketika kita berakar di dalam Kristus, waktu ada penindasan dan penganiayaan, sosial media itulah penindas saudara. Penganiaya saudara adalah sosial media. Dan juga filsafat-filsafat kosong, pengetahuan-pengetahuan dunia yang sedang disebarluaskan. Melalui apa? Pengajaran New Age. Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran, mengandalkan semesta yang akan merubah hidup saudara. Itu sudah di luar Tuhan, di luar pengajaran Kristus. Yang saya katakan tadi, di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat satu titik tertentu kita akan binasa, keok. Di dunia ini binasa, apalagi setelah tutup mata, sangat tidak binasa saudara. Pasti api yang kekal yang sudah diterimanya, ya. Kemudian semak duri. Apa itu maksudnya semak duri, ya? Semak duri itu begini. Saudara menerima firman Tuhan dengan sukacita. Yes, amin. Wah, yes. Puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika saudara diiming-imingi dengan kekayaan dunia, diiming-imingi dengan duit, halo, duit ini bukan segalanya, tetapi segalanya pakai duit, ya. Segalanya pakai duit, tapi duit bukan segalanya, ya kan? Tuhan tidak menasehati kita itu untuk cari duit dulu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan tidak menuliskan tetapi cari duit kamu sebanyak-banyaknya, cari duit Pak Adi sampai ke ujung dunia maka akan ditambahkan. Tidak. Kerajaan Allah bukan bicara soal duit, makan, minum, pakaian itu duit. Tetapi kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran itu apa? Yesus itu siapa? Firman. Cari firman dulu. Nanti saya saksikan ada seseorang yang cari firman, ya. Terus kita bersekutu dengan dia, terus akhirnya apa? Kesuksesan akan terjadi. Tanah yang subur atau tanah yang dipenuhi dengan kerendahan hati untuk menerima firman, percaya sepenuhnya kepada firman, percaya sepenuhnya kepada apa yang dikatakan Yesus. Tutup sudah telinganya kita, ya. Kelemahan kita adalah kita dikasih 2 telinga, ya, 1 mulut, ya. Artinya apa? Dengaran akan Yesus, ya. Dengaran Yesus yang lebih banyak daripada komplain, banyak ngomong, banyak menceritakan dunia ini, ya. Tidak ada gunanya, itu omong kosong, ya. Tidak ada gunanya. Nah, ketika kita membuka hati kita, ya, seperti tanah yang subur, maka apa yang terjadi? Hati kita dipenuhi firman terus, ditaburi firman terus setiap hari, maka akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini yang namanya multiplikasi, saudara. Saudara dan saya akan mengalami multiplikasi di tempat ini. Amin. Ya. Saudara tidak usah berpikir bagaimana caranya multiplikasi. Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus yang menyatakan, ya. Saudara cuma bilang, amin, yes Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, dompetku tinggal 10.000 Bu. Tak apa-apa, 10.000. Tuhan akan berikan berapa kali lipat sesuai dengan apa yang saudara percayai. Karena kepercayaan saudara itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Cara yang ketiga kita lihat di Matius 7 ayat 24-25. Tadi cara yang pertama kita belajar di Injil Yohanes, ya. Kemudian yang kedua di Matius 13, cara yang ketiga di Matius 7. Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25.
Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Amin. Ini beda ya dengan penjelasan dari Matius tadi ya. Loh, tadi kok ada batu-batunya juga ya? Ini berbeda. Maksudnya yang di atas batu itu, di atas batu karang yang teguh, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang teguh supaya alam maut tidak menguasai kita. Amin. Maut, penindasan, penganiayaan, penderitaan tidak menguasai kita karena jemaat sudah didirikan di atas batu karang yang teguh, ya. Kita lihat yang ayat ke-24 dulu ya. Maju. 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mendengar perkataan Yesus. Ya, di situ tidak dituliskan perkataan filsafat dunia, ya. Dan melakukannya. Melakukan ini bukan berarti saudara berusaha sekuat tenaga untuk melakukan firman Tuhan, tidak akan bisa. Sampai tutup mata, selama-lamanya saudara tidak akan bisa melakukan firman Tuhan. Yang bisa saudara melakukan itu berbuah. Saudara ada di gereja ini karena buah. Saudara melayani, ada buah. Ya, saudara memuji, menyembah Tuhan. Ya, saudara menabur, saudara bermurah hati, saudara mengasihi orang lain, itu adalah buah daripada firman Tuhan, ya. Itu melakukannya kita tidak bisa kalau hati kita tadi tidak dipenuhi dengan firman. Sehingga firman itu yang mengubah semuanya. Dan ini bagusnya saudara di ayat ini. Coba kita perhatikan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara dan saya kalau ada di dalam firman Tuhan, saudara menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berhikmat, tidak mengambil keputusan itu ngalor ngidul, tidak jelas keputusannya, keputusan yang tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, ya. Jadi keputusannya itu ngawur. Ya, asal tabrak saja. Biasanya kita lebih memutuskan segala sesuatu dengan instan, betul? Enak makan mie instan saudara, nggak usah perlu ngulek bumbu. Ya, Bu Koni suka bikin mie ya, nggak usah pakai bumbu instan, langsung cemplung. Hasilnya juga instan dan penyakitan, ya kan? Kalau saudara instan itu namanya saudara penyakitan, ya kan? Ada penyakitan. Kalau penyakitan berarti saudara tidak ada kebijaksanaan di situ. Ya, yang ada apa? Bukan kebijaksanaan saudara. Yang ada adalah emosional, ya. Emosional yang tinggi, suka marah, suka mengambil keputusan, nendang sana, nendang sini. Ya, demo sana, demo sini, ya. Gak ada kebijaksanaan. Ya, di situ. Dan mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, bersyukur sekali kita di dalam Kristus karena batu karang yang teguh menopang kita. Dan ketika ada banjir, ayat 25, ada hujan, ya, ada banjir, turun hujan, datang banjir, ada angin, saudara tetap tenang, tetap teguh, tidak tergoyahkan, tidak bimbang, tidak terkecoh, semuanya tetap teguh. Iman saudara tetap kuat dan kokoh, berakar namanya. Jadi sekalipun saudara diiming-imingi segala sesuatu, jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, skip ya. Itu tadi, tipu daya dunia itu akan menghambat kita semua. Penindasan itu adalah tipu daya dunia, ya. Kita belajar lagi, kalau ada hujan, banjir dan badai, saudara, setiap daripada kita ada masalah, ya, mau kecil, mau sedang, besar, semuanya ada masalah. Kita maunya tenang-tenang saja, duduk, diam, nyaman, leye-leye, ya kan? Ya, misalnya leye-leye, kemudian makan, minum, santai, tiba-tiba ada badai. Badai datang. Ada banjir, ya. Saudara kalau tidak berakar di dalam Kristus, saudara akan kalang kabut. Saudara akan minta pertolongan kepada dunia, minta pertolongan kepada orang-orang yang bisa menolong saudara, minta pertolongan kepada orang-orang yang sanggup untuk menolong saudara dalam waktu singkat, instan, ya.
Tetapi ketika kita berakar di dalam Kristus, ketika ada banjir atau hujan apapun, saudara tetap stay, saudara tetap rest, percaya, menerima, terima kasih Tuhan. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus, ketika 5 roti 2 ikan, Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, dan sisanya 12 bakul. Secara logika itu tidak masuk di akal saudara. Tetapi akal kita diubahkan menjadi akal Kristus. Pikiran kita diubahkan menjadi pikiran Kristus. Ketika pikiran saudara 5 roti 2 ikan bisa berlipat ganda, uang 10.000 jadi 1 juta, jadi 10 juta, itu terjadi saudara, terjadi. Wis tak usah gimana caranya, ya bukan cara kita, tapi caranya Tuhan, ya. Cara yang keempat di Mazmur 1, ya, kita ya. Ini ada 5 cara, masih cara keempat ya. Saya nanti sampai jam 1 ya di sini ya. Ya, saudara ya. Ya. Oke, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara saya berhasil ya. Sukses. Ada syaratnya. Kesukaannya Taurat Tuhan. Ketika saudara suka, ketika saudara menikmati seperti makanan yang lezat, maka itu akan membuat kesuksesan, keberhasilan pada hidup saudara dan saya ya. Kesukaannya dan merenungkan, jangan lupa ketika kita suka baca firman, secara otomatis merenungkan itu terjadi. Nah, merenungkan itu bukan saudara seharian tidak bekerja, lalu duduk di kamar bersemedi membaca Alkitab terus, tidak berhenti, tidak keluar kamar ya, bukan seperti itu. Tapi merenungkan firman Tuhan itu dimanapun saja berada, saudara merenungkan firman Tuhan. Bagaimana caranya merenungkan Tuhan? Di jalan, saat masak, saat mencuci, nyapu, saat bekerja. Waktu saudara bilang, oh Tuhan Yesus adalah baik buat saya. Nah itu sudah merenungkan. Nah pada saat saudara bilang terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau tidak pernah meninggalkan aku, ya saudara perlu ya menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Karena ayat-ayat firman Tuhan ketika saudara hafalkan itu tertulis di loh hati saudara. Waktu saudara menghafalkan, loh hati mencatat. Nah pada saat saudara ada angin badai, ada penindasan, ada penganiayaan, ada banjir, ada hujan, firman itu yang akan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, dan firman itu yang akan memberikan damai yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Ya, kami dulu ada hutang yang sangat banyak sampai 150 jutaan, saudara. Pak Hendrik tidak pernah bergeming, tidak pernah bergerak untuk bagaimana caranya ini melunasi hutang. Tapi Pak Hendrik ambil posisi apa? Datang kepada Tuhan, datang berdoa, tanya kepada Roh Kudus. Saudara, persekutuan dengan Roh Kudus itu membuat saudara bijaksana. Persekutuan dengan Roh Kudus membuat saudara berhikmat. Waktu Pak Hendrik itu berdoa, dia cuma satu, Tuhan aku tidak mampu, tapi Engkau yang mampu. Iya kan? Itu tandanya ranting melekat kepada pokok anggur. Yang mampu Tuhan, bukan saya. Lalu Tuhan bicara apa kepada Pak Hendrik? Pelajari kasih karunia. Yang pertama. Yang kedua, firman itu muncul di hati Pak Hendrik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tadi pujian tadi, segala perkara dapat ku tanggung, ya segala perkara. Nah itu diucapkan dengan Pak Hendrik. Ada muncul, itu dari siapa? Kalau Pak Hendrik tidak pernah menabur firman Tuhan di hatinya, tidak akan muncul di hatinya kata-kata firman itu saudara, yang bisa menguatkan. Pak Hendrik terus segala perkara terus ya, yang tidak bisa tidur sampai darahnya naik ke atas seperti mendidih di kepala, akhirnya diredam oleh firman Tuhan.
Ya, diberikan ketenangan, diberikan kedamaian. Ada utang, utang jalan terus. Mau disita rumahnya, mau disita terus, tapi kita tenang. Rest. Pada saat kita tenang, di situ kuasa Tuhan bekerja. Ya kan? Saat kita tenang, di situ Tuhan bekerja. Di situ Tuhan menyatakan mujizatnya. Kuncinya rest, tenang. Jangan gerusa-gerusu, jangan panik. Pokoknya tenang wes. Semuanya yang ada di sini. Ada masalah apa? Tenang. Katakan firman Tuhan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia beri kekuatan kepadaku. Ketika saudara ngomong segala perkara, perkara apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia ini, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Ya, Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia Tuhan yang menguasai segala sesuatunya. Saudara adalah ahli waris, saudara anak-anaknya. Kalau saudara kesulitan, dengan sigap Tuhan akan membantu saudara. Dengan sigap Tuhan menolong saudara. Penjaga Israel tidak pernah tidur. 24 jam dia menjaga saudara, siang malam pagi, siang malam pagi. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, firman Tuhan berkata, ya, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Itu artinya Dia ada di dalam saudara, saudara di dalam Dia. Tidak akan ketinggalan apapun saudara. Kepenuhan Kristus selalu diberikan. Kepenuhan Kristus secara jasmania diberikan oleh Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya ya. Jadi kesukaannya, saudara suka firman Tuhan? Amin. Suka? Saudara baca tiap hari? Ya, kalau tidak baca tidak apa-apa. Ya, tidak masalah kalau tidak baca. Perlu belajar lagi ya. Perlu bertobat lagi. Bertobat bukan tindakan ya. Perlu berpikir lagi. Oh iya ya, kalau aku tidak belajar firman tadi, belajar firman dikatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pertobatan saudara. Mendengar, oh aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman Tuhan. Karena itu saudara kembali membuka lagi ya. Karena apa? Tuhan selalu memberikan kesempatan saudara. Selama saudara masih bernafas, saudara beri kesempatan kepada saudara untuk datang kepada Dia. Datang kepada Dia, rindu bersekutu dengan Dia. Diberikan kesempatan setiap detik, setiap waktu. Tuhan menantikan saudara. Tuhan rindu mencurahkan kasih-Nya. Tuhan rindu mencurahkan supply yang besar. Ya, menantikan saudara setiap hari. Anakku, aku rindu. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Karena Dia rindu bersekutu dengan saudara dan saya. Dan saudara dan saya diingininya cemburu. Lihat saudara, kalau saudara mengalihkan pandangan ke luar Kristus, Kristus cemburu. Ya. Nah, contoh Pak Adi, kalau Ibu Lydia digondol sama pil, Pak Adi gimana? Bawa parang, gitu kan? Kristus juga cemburu kalau kita anak-anaknya mengalihkan pikirannya kepada yang lain di luar Dia, di luar Kristus. Dia cemburu sama kita, ya, seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya, ini ayat terakhir di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Jadi caranya ada yang terakhir di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yes. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, ini jelas saudara. Saudara tidak akan berhenti menghasilkan buah. Amin. Sekalipun musim kering, musim dingin, musim panas, musim paceklik apapun, skip. Karena bersama Tuhan Yesus tidak kenal musim. Setiap musim kita menerima anugerah Tuhan. Setiap musim kita menerima kasih-Nya. Setiap musim kita menikmatinya. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, ini tadi bicara soal akar ya, saudara. Jadi pohon yang ditanam di tepi air akan merambatkan akar-akarnya, ya, merambatkan akar-akarnya, dan akar-akar itu tidak akan goyah dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara dan saya, khawatir itu memang menjadi apa ya, pikiran-pikiran ditaruh oleh ya
si Tante Lucy, si jelek katanya ya. Itu tuduhan tuh khawatir. Ketika saudara khawatir namanya sudah tidak fokus. Ketika saudara sudah khawatir tidak tenang. Orang yang khawatir tuh gelisah saudara, gak bisa tidur, ya kan, sampai minum obat tidur karena khawatir, ya kan, cemas, galau, gelisah. Pergi ke psikiater. Karena apa? Gak bisa tidur. Kenapa? Khawatir. Khawatir apa? Banyak perkara. Makanya ucapkan firman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Bukan perkaramu di tangan psikiater. Ya, bukan perkaramu di tangan dokter atau di tangan siapapun. Perkaramu di tangan Kristus. Dia sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan selama-lamanya perkara saudara sudah diselesaikan. Tidak ada perkara yang tidak diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, semua sudah diselesaikan. Itu saja saudara pikirkan. Yes, perkaraku sudah selesai Tuhan. Karena siapa? Karena Engkau, Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika kita berakar di dalam Kristus, ya, itu kita pohon-pohon yang ditunjang oleh akar-akar yang kuat. Makanya kita tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara jangan khawatir, ya, jangan takut. Karena kekhawatiran dan ketakutan itu datangnya dari si jahat, datangnya dari si iblis. Tuhan bilang, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti di dunia ini. Ya, tidak seperti itu. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus datang memberikan damai sejahtera melalui kebenaran firman-Nya. Akar yang kuat itu bicara soal damai sejahtera, saudara. Akar damai sejahtera, akar sukacita, akar kemenangan itu akan keluar dan muncul sehingga orang lain juga akan mengalaminya. Saudara mengalami kesulitan, mengalami satu masalah besar, saudara tetap bilang haleluya, kibarkanlah panjinya Yesus Raja. Saudara ketika mengalami kesulitan nyanyi aja, ya kan, nyanyi aja saudara, gak bayar kok nyanyi, ya kan. Saudara nyanyi kan, bayar gak Gebi? Enggak bayar ya. Lalu baca firman, ya, kemudian memperkatakan firman, saudara gak bayar. Gratis, saudara sudah diberikan kuncinya, sudah berikan jalannya, sudah diberikan rahasianya, tidak bayar, gratis. Hanya dengan membaca, mendengar, memperkatakan, merenungkan, semuanya beres, semuanya pasti berhasil, semuanya pasti sukses. Tidak ada kegagalan yang menyertai anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan dijadikan menjadi orang yang sukses, berhasil. Anak cucunya tidak meminta-minta, ya, anak cucunya terus menerima kelimpahan daripada Tuhan. Bahkan anak cucunya memberi dan memberi, ya. Jadi kalau kita kata terima kasih, itu kan kita menerima dari Tuhan, ya saudara. Kita terima lalu kasihkan Pak Didi. Ya, kalau saudara ada berkat kasih Pak Didi, ya. Nah, kasih Pak Didi. Terima kasih Tuhan, ini Pak Didi. Ya kan? Apa saja kasih Pak Didi. Atau terima kasih, kasih ke Ise. Ise senyum-senyum ya. Nah, berarti Ise mau menerima berkat ini ya. Nah, gitu ya. Jadi terima, kasih. Terima, kasih lagi. Terima, kasih lagi. Kenapa saudara seperti ini? Karena supply saudara unlimited. Ya, unlimited. Ya, bukan hanya pulsa, unlimited ya. Tetapi kita semua supply dari surga itu adalah unlimited bagi kita, ya. Nah, terus yang terakhir, syaratnya apa saudara? Ketika kita sudah semuanya kita kerjakan, semuanya sudah kita lakukan, bukan supaya kita diberkati, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati, berkelimpahan, berbuah banyak. Dan segala sesuatu yang saya jelaskan di poin 1, 2, 3, 4, dan 5 itu perlu ketekunan. Betul? Ya, perlu ketekunan saudara. Kalau saudara tidak tekun menabur benih, merenungkan firman, sama saja dihimpit tadi, ditanam berbatu, di semak duri, semua dihimpit sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Nah, kita lihat di 2 Petrus 1 ayat 5. Ini ayat yang terakhir. Nah,
bagaimana saudara itu berjuang. Jadi untuk menikmati segala sesuatunya itu tidak santai, tapi berjuang. Saudara itu berjuang walaupun cuma satu ayat satu hari. Saudara capek, lelah. Padi misalnya capek, aduh dari Singaraja nih, aduh dari negara, aduh di mana ini Tuhan gitu ya. Sudah gimana nih Tuhan? Gak usah adu-adu Padi ya. Tuhan sudah memberikan jalannya, tinggal memperkatakan satu ayat firman Tuhan, maka firman itu yang bekerja ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Stop sampai di sini. Jadi karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha itu ada perjuangan. Ya kan? Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada perjuangan. Saudara tidak akan merdeka kalau saudara tidak berjuang untuk menabur benih setiap hari. Ya kan? Karena apa? Saudara ingat saja, firman Tuhan memerdekakan. Loh, caranya gimana? Perjuangan itu merdeka itu harus diawali dengan perjuangan dulu. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Tidak ada kesuksesan tanpa ketekunan. Tidak ada keberhasilan tanpa adanya kesungguhan hati. Ya. Di sini dikatakan, ketika kita berjuang, berusaha sungguh-sungguh, ya, kita luangkan waktu. First priority kita adalah Yesus. Dalam keadaan apapun, first priority adalah Yesus. Ya, yang pertama imanmu kebajikan, menambahkan pada imanmu kebajikan. Jadi apa? Ketika saudara setiap hari satu ayat saja ditambahkan hikmat, akhirnya saudara penuh dengan hikmat seperti Salomo. Ya, hikmat itu memenuhi saudara sehingga apa? Kedagingan saudara dikuasai oleh hikmat Tuhan. Perbuatan-perbuatan hati-hati yang jahat kita, hati-hati kita ini semuanya dikuasai oleh firman Tuhan, dikuasai oleh sari-sari makanan kebenaran, dikuasai oleh apa saudara? Dikuasai oleh firman Kristus, ya. Jadi berjuang, kita tidak bisa santai-santai untuk menikmati keberhasilan. Ada satu kesaksian, kalau tidak ada modal apakah saya bisa sukses? Bisa. Ada seorang hamba Tuhan saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Dia hanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu Tuhan berikan hikmat. Hikmatnya apa saudara? Diberikan hikmat, kamu nulis buku. Akhirnya bukunya bestseller dan dia menjadi berkelimpahan dalam hidupnya sampai saat ini dan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, oke. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya simpulkan ya, bahwa kita berakar dalam Kristus, kita percaya pada Yesus dan karya salib, kita mendengarkan kabar baik setiap hari, ya, ditaburi dengan benih firman Tuhan, lalu kita berjuang sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman itu dengan apa saudara? Menambah iman dari hari lepas hari dengan mendengarkan perkataan firman Tuhan. Ya, kita berdoa.